Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang One Prestasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan masing-masing dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mima Lutfiani, yang kedua ada Ahmad Faisal, yang ketiga ada Nita Permatasari, yang keempat ada Sukma Ayu Pramesti, dan yang kelima ada Anang Yuda Wahyu Pratama. Nah, sebelum memasuki materi presentasi, kami akan memberitahukan dulu sebab-sebab yang akan kami bahas. Yang pertama, ada pengertian One Prestasi. Yang kedua, sebab akibat One Prestasi. Yang ketiga, hak kreditur yang One Prestasi. Yang keempat, ada pembatalan perjanjian karena One Prestasi. Yang kelima, penyelesaian perkara One Prestasi di pengadilan. Yang keenam, sanksi dan ganti rugi terhadap One Prestasi. Yang ketujuh, pelanggaran lalai. Yang kedelapan, ganti rugi. Yang kesembilan, wujud dari One Prestasi. Saya Mima Lutfiani di sini akan menjelaskan pengertian One Prestasi dan sebab akibat dari One Prestasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari One Prestasi. One Prestasi merupakan pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh seorang debitur, baik karena mereka tidak melaksanakan apa yang telah disepakati atau bahkan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Istilah dari One Prestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu One Prestatie yang mempunyai arti tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilakukan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang. Dan sebab akibat dari One Prestasi. Sebab yang pertama yaitu kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri. Sehubungan dengan kesengajaan debitur ini dapat menimbulkan beberapa faktor, yaitu yang pertama, tidak memiliki itikat baik sehingga prestasi tidak dilakukan sama sekali. Yang kedua, faktor keadaan yang general, dan yang ketiga, sama dengan menyepelekan perjanjian. Sebab yang kedua yaitu adanya keadaan memaksa atau overmatch. Maksud dari hal ini terjadi karena unsur ketidaksengajaan yang bersifat tidak terduga. Oleh karena itu, debitur diberikan kelonggaran untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur. Ada 3 hal yang menyebabkan debitur tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, dan bunga, yaitu yang pertama, karena adanya sesuatu hal yang tidak terduga. Yang kedua, terjadi secara kebetulan atau keadaan yang sangat memaksa. Dan yang ketiga, karena suatu keadaan yang berada di luar kekuasaannya. Sedangkan akibat dari One Prestasi, yaitu yang pertama, debitur mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada kreditur. Yang kedua, peralihan resiko, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1237 KUHP Perdata. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan menjadi tanggung jawabnya. Nah, yang ketiga yaitu pembatalan perjanjian. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya dengan memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUHP Perdata. Nah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Di sini saya Ahmad Faisal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang One Prestasi dan kaitannya dengan debitur. Keterkaitan antara One Prestasi dan kesalahan debitur ini adalah timbulnya One Prestasi yang berasal dari kesalahan debitur. Di sini debitur tidak melakukan yang seharusnya seperti yang ada di kontrak. Nah, debitur ini di sini diartikan melakukan One Prestasi karena melakukan sebuah kesengajaan maupun kelalaian. Nah, kesalahan dalam One Prestasi ini pastinya merugikan seorang kreditur. Nah, seorang debitur yang melakukan One Prestasi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya ini
akan diatur dalam hak kreditur terhadap debitur yang melakukan wan prestasi. Nah, hal ini diatur di dalam ketentuan pasal 1267 KUHP Perdata. Nah, dalam ketentuan ini, apabila debitur melakukan wan prestasi, maka seorang kreditur diberikan hak untuk menentukan tuntutannya. Ya. Lalu seorang kreditur memiliki beberapa upaya alternatif terhadap debitur yang melakukan wan prestasi. Yang pertama yaitu melakukan perjanjian. Lalu yang kedua meminta ganti rugi. Yang ketiga melakukan perjanjian sekaligus ganti rugi. Lalu yang keempat melakukan pembatalan perjanjian lalu meminta ganti rugi. Mungkin cukup itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Nita Permatasari. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pembatalan perjanjian karena wan prestasi dan juga penyelesaian sengketa wan prestasi di pengadilan. Pembatalan perjanjian oleh kreditur karena debitur wan prestasi tersebut didasarkan pada ketentuan di dalam pasal 1226 KUH Perdata. Pasal 1226 KUH Perdata menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang bertimbal balik. Manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam perjanjian. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa untuk memutuskan keadaan atas permintaan tergugat, memberikan suatu jangka waktu mana, namun tidak boleh lebih dari 1 bulan. Selanjutnya, penyelesaian sengketa wan prestasi di pengadilan. Pengajuan di pengadilan tentang wan prestasi dimulai dengan adanya somasi yang dilakukan oleh seorang jurusita dari pengadilan yang membuat proses verbal tentang pekerjaan itu, atau juga cukup dengan surat tercatat atau surat lewat, asal saja jangan sampai dengan mudah dipungkiri oleh si berutang. Selanjutnya, di pengadilan kreditur harus sebisa mungkin membuktikan bahwa lawannya atau debitur tersebut tidak melakukan wan prestasi, bukan keadaan memaksa. Begitu pula dengan debitur harus meyakinkan hakim jika kesalahan bukan terletak padanya dengan pembelaan seperti berikut: 1. Keadaan maksa. 2. Menyatakan bahwa kreditur telah melepaskan haknya. Dan ketiga, kelalaian kreditur. Jika debitur tidak terbukti melakukan wan prestasi, maka kreditur tidak bisa menuntut apa-apa dari debitur tersebut. Tetapi jika yang diucapkan kreditur di muka pengadilan terbukti, maka kreditur dapat menuntut: yang pertama, menuntut hak pemenuhan perjanjian; yang kedua, menuntut hak pemenuhan perjanjian berikut dengan ganti rugi sesuai pasal 1226 KUHP Perdata. Terus ketiga, menuntut pembatalan perjanjian. Keempat, menuntut pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Yang kelima, menuntut ganti rugi saja. Selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Sukma. Nama saya Sukma Ayu Pramesti. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Nita. Saya akan sedikit menjelaskan tentang yang pertama adalah sanksi dan ganti rugi terhadap wan prestasi, dan yang kedua adalah pernyataan lalai. Sanksi dan ganti rugi terhadap wan prestasi. Seorang debitur yang akan melakukan wan prestasi dapat dijatuhkan sanksi
yaitu berupa membayar kerugian yang akan dialami kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara bila sampai diperkarakan secara hukum di pengadilan. Kewajiban membayar ganti rugi tersebut tidak timbul seketika saat terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah debitur dinyatakan lalai dan tetap tidak melaksanakan prestasinya. Seorang yang dituduhkan melakukan wan prestasi dapat mengajukan beberapa alasan untuk membela dirinya, yaitu yang pertama, mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa. Yang kedua, mengajukan alasan bahwa kreditur sendiri telah lalai. Yang ketiga, mengajukan alasan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi. Prinsip dasarnya adalah bahwa wan prestasi mewajibkan penggantian kerugian yang diganti meliputi ongkos, kerugian, dan bunga. Namun, dalam perkembangannya, menurut para ahli dan jurisprudensi, bahwa kerugian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu material dan imaterial. Yang dimaksud kerugian material yaitu dalam bentuk uang atau kekayaan, sedangkan imaterial yaitu suatu kerugian yang diderita oleh kreditur yang tidak bernilai uang, misalnya seperti rasa sakit, rasa kecewa, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pernyataan lalai. Pembayaran ganti rugi, ongkos, kerugian, ataupun bunga kepada kreditur merupakan akibat hukum dari wan prestasi yang dilakukan oleh debitur. Atas kewajiban debitur untuk membayar hal tersebut, KUH Perdata menentukan bahwa debitur terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai. Yang dimaksud dalam keadaan lalai ini adalah peringatan atau pernyataan dari kreditur saat selambat-lambatnya debitur wajib berprestasi. Berada dalam keadaan lalai. Yang dimaksud dalam keadaan lalai ini adalah peringatan atau pernyataan dari kreditur saat selambat-lambatnya debitur wajib berprestasi. Apabila tenggang waktu tersebut dilampaui, maka debitur ingkar janji atau melakukan wan prestasi. Adapun bentuk-bentuk pernyataan lalai adalah berupa surat perintah dari jurusita kepada debitur, akta sejenis, dan yang terakhir adalah demi perikatannya sendiri. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai sanksi ganti rugi terhadap wan prestasi dan pernyataan lalai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya yang bernama Anayuda Wahyu Pratama ingin membahas tentang ganti rugi. Apabila seorang debitur telah diperingatkan atau sudah dengan tegas janjinya sebagaimana dijelaskan di atas, maka jika ia tetap tidak melaksanakan prestasinya, ia berada dalam keadaan lalai. Terhadap debitur yang demikian, kreditur dapat menjatuhkan sanksinya kepada debitur. Salah satu sanksi tersebut adalah ganti rugi. Biayanya adalah semua pengeluaran atau ongkos yang telah secara real dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan dalam perjanjiannya. Misalnya, pengelola pertunjukan atau promotor konser musik mengadakan dengan seseorang penyanyi untuk melakukan pentas di suatu kota. Pada hari telah ditentukan atau hari pertunjukan penyanyi tersebut tidak datang, akhirnya pertunjukan dibatalkan. Di sini promotor tentu sudah banyak mengeluarkan biaya seperti sewa gedung, pertunjukan, honor pemain musik, pengiring sewa, peralatan, dan iklan. Kerugian yang dimaksud di sini adalah kerugian yang secara nyata terjadi akibat kelalaian debitur. Misalnya, seorang pemborong atau perusahaan jasa konstruksi yang mengerjakan proyek tidak sesuai RKS, rencana kerja dan syarat-syarat, mengakibatkan runtuhnya atas atap rumah dimaksud akibat
selanjutnya menimbulkan kerusakan terhadap harta benda yang dimiliki kreditur. Adapun yang dimaksud dengan bunga di sini adalah kerugian terhadap kehilangan keuntungan yang diharapkan. Andai debitur tidak one prestasi, misalnya sebuah perusahaan otobus membeli beberapa unit bis. Penjual berjanji menyerahkan bis yang dibeli tersebut pada tanggal 5 Agustus 2016. Tetapi hingga tanggal 5 Desember 2016, bis tersebut belum diserahkan kepada pembeli. Andai tidak terlambat penyerahan bis tersebut, tentu sudah 4 bulan bis tersebut sudah dapat dioperasikan yang menghasilkan keuntungan. Karena ada keterlambatan, maka keuntungan yang diharapkan itu menjadi hilang. Selanjutnya, wujud perubahan prestasi. 1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Debitur yang tidak melaksanakan prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. Yang kedua, melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana janjinya. Apabila presentasi debitur masih dapat diharapkan sepenuhnya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu. Yang ketiga, melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Yang dimaksud debitur yang melaksanakan prestasi tapi keliru apabila prestasinya keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, maka debitur dikatakan telah memenuhi prestasinya sama sekali. Menurut R. Subekti, ada wujud one prestasi seorang debitur yang lalai terhadap janjinya dapat berupa 1. Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan. Debitur tidak memenuhi kewajiban yang disanggupinya untuk dipenuhi dalam suatu perjanjian, atau tidak memenuhi kewajiban atau diterangkan undang-undang dalam perikatan dan timbul karena undang-undang. Contoh, A dan B sepakat jual beli motor merek B dengan harga 14 juta. Yang menyerahkan akan dilakukan pada Kamis sore pukul 2 sore. Setelah si A menunggu begitu lama, ternyata si B tidak datang sama sekali dan tidak ada kabar. Yang kedua ini melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan janjinya. Debitur melaksanakan atau memenuhi apa yang dijanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi kualitasnya yang tidak sesuai undang-undang. Contoh, A dan B sepakat jual beli merek B dengan harga 14 juta. Yang penyerahannya akan dilakukan pada Kamis sore pukul 02 sore. Si B datang tepat waktu tetapi tidak membawa motor B yang sudah disepakati, melainkan membawa motor lain.